Jalan-jalan ke kota Jogja, jangan lupa membeli mangga. Hai Slemanis yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Indri Prastia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Slemanis, ini merupakan podcast Legislator Update. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan, saya ucapkan selamat datang. Legislator Update adalah podcast di mana segala hal tentang informasi, kedewanan, kegiatan, dan program dibahas secara tuntas. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang JPS, Jaring Pengaman Sosial untuk siapa? Alhamdulillah kita sudah bersama dengan Bapak Yani Fatur Rahman. Beliau adalah anggota legislatif Dapil 2 sekaligus anggota Komisi D. Assalamualaikum Pak Yani. Waalaikumsalam Mbak Indri. Bagaimana Pak perjalanan tadi ke sini? Ya alhamdulillah kalau Sleman itu kan belum macet seperti Jakarta ya. Iya sama. Jadi santai-santai saja di sini tadi. Tadi juga sempat terjun ke beberapa kegiatan. Ya di masyarakat juga ada agenda-agenda yang lain begitu. Ya. Alhamdulillah sampai sini selamat dan tetap semangat. Pak. Ngomong-ngomong di Komisi D ini, ya. Pak Yani sudah berapa lama nih Pak? Ya jadi saya di Komisi D. Nah, kebetulan saya Yani Fatur Rahman ini periode kedua Mbak Indri. Jadi periode pertama 2014 sampai 2019 dulu saya 100% full di Komisi B. Nah, kebetulan di 2029 kemarin ya dipercaya kembali oleh masyarakat di Dapil 2 dan ditugaskan oleh fraksi di Komisi D. Jadi sekarang ya sudah 2 tahun lebih saya di Komisi D DPRD Kabupaten Sleman. Menarik sekali Pak. 2 tahun setengah lebih itu ya sedikit banyak sudah kayak anak. Nah, kalau anak itu ya kalau masa usia Dewan itu 5 tahun. Nah ini 2,5 itu berarti kan separuh. Ya, kalau misalnya ada usia manusia itu sampai 65 tahun atau 60 tahun lah, berarti ya sudah 30 tahun ini. Ya, sudah setengah berjalan ya. Ngomong-ngomong untuk yang untuk di Komisi D ini bisa dikupas sedikit Pak. Ya. Baik, terima kasih Mbak Indri. Komisi D, jadi Dewan di Sleman ini total ada 50 anggota Dewan. Kemudian dari 50 anggota Dewan itu kemudian ditempatkan ke dalam 4 komisi. Ada Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D. Komisi A ini berbicara tentang membuat regulasi pemerintahan dan lain-lain itu di Komisi A. Terkait dengan itu ya Komisi A itu pemerintahan. Komisi B itu berhubungan dengan pendapatan daerah. Kemudian Komisi C ini berhubungan dengan pembangunan fisik. Dan Komisi D ini berhubungan dengan pembangunan manusia. Nah, Komisi D ini kami. Saya di Komisi D dari fraksi PKS ditugaskan dan di Komisi D ini membidangi pendidikan, kesehatan, kemudian pemuda, olahraga, dinas sosial, tenaga kerja, ibu dan anak, dinas P3AP 2KB yang membidangi ibu dan anak begitu. Nah, ini berhubungan tentang pembangunan manusia. Ya, manusia. Jadi manusia baik secara mental, fisik ya, ini dibangun juga perlu dibangun. Dan kita tidak boleh menafikan pembangunan manusia. Jangan sampai di dalam membangun manusia seutuhnya itu hanya fokus pada pembangunan fisik saja. Ya. Pembangunan manusia itu tidak kalah pentingnya dengan pembangunan fisik. Ya. Nah, maka termasuk di Sleman ini kemarin juga sudah ada
Perda tentang Grand Design Pembangunan Manusia sampai 2045. Nah, ini bagian dari pembahasan kami. Menarik sekali ya Pak. Terus Pak penjelasannya tentang Komisi D. Sesuai dengan tema kita kali ini tentang jaring pengaman sosial, apakah itu juga masuk di dalam Komisi D? Ya, jadi menarik sekali. Terima kasih Mbak Indri. Jaring pengaman sosial ini merupakan program unggulan di Kabupaten Sleman. Bahkan menjadi percontohan di tingkat nasional. Beberapa kabupaten kota itu melakukan kunjungan untuk apa? Studi banding terkait dengan JPS. Khusus di DIY ini JPS atau jaring pengaman sosial ini baru satu-satunya di Sleman. Iya. Ya. Nah, jaring pengaman sosial ini yang menjadi leading sektornya adalah Dinas Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Nah, filosofinya apa jaring pengaman sosial ini sesungguhnya? Jadi pemerintah pusat sudah punya program terkait dengan membantu masyarakat kecil, masyarakat miskin, baik dari sisi kesehatan ya dengan JKN ya, jaminan kesehatan nasional begitu, kemudian ada bantuan bansos dari pusat begitu ya, kemudian provinsi juga sudah ada program terkait dengan pengentasan kemiskinan ini. Maka JPS ini kalau kita ibaratkan seperti program sapu jagat. Jadi program-program yang sudah dihandle oleh pusat, kemudian provinsi, tapi ternyata masyarakat kita di Sleman yang total jumlah penduduknya 1.088.000 sekian ini masih ada yang belum tercover, maka kita punya JPS ini untuk mengcover mereka. Sehingga harapan kita tidak ada warga miskin, rentang miskin yang butuh bantuan, kemudian tidak bisa mengakses bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan sosial lainnya. Harapan kita begitu. Dan JPS ini juga ada landasan hukumnya, yaitu yang terbaru Perbup nomor 8.1 tahun 2022 kemarin. Ini JPS. Jadi ini luar biasa saya kira, dan ini menjadi percontohan bagi kabupaten kota yang lain ya. Begitu untuk JPS Sleman. Terima kasih Pak Yani. Luar biasa sekali ya Pak. Dari manfaat dari program JPS itu sendiri ya Pak. Ya. Untuk pengajuan JPS itu sendiri ada mekanismenya Mbak? Oh ya, sebelum ke sana mungkin perlu kita bahas JPS ada apa saja toh JPS itu ya. JPS itu ada jaring pengaman sosial, itu ada JPS pendidikan. JPS pendidikan itu untuk siapa? JPS pendidikan ini untuk masyarakat miskin yang tidak bisa menyelesaikan administrasi di sekolahnya, baik dari SD, SMP, SMK, dengan berKTP Sleman tentunya, gitu ya. Jadi warga Sleman, khusus warga Sleman, JPS pendidikan. Nah, misalnya, jadi JPS pendidikan pun dibagi menjadi JPS bagi siswa aktif maupun JPS pelunasan biaya pendidikan. JPS untuk siswa aktif itu untuk siapa? Untuk mereka yang aktif kegiatan pendidikan. Prestasi itu maksudnya? Bukan. Jadi JPS siswa aktif itu artinya dia masih mengenyam pendidikan di sekolah itu. Kan ada begini Mbak Indri, mau ikut ujian, tetapi tidak boleh gitu. Karena apa? Karena belum melengkapi administrasi pendidikan. Nah, itu bisa ditolong dengan JPS. Ya, jadi misalnya mau ujian di sekolah itu, ya, baik sekolah negeri maupun swasta ya, dengan ber-KK Sleman. Nah, kemudian mendapatkan surat cinta dari sekolahan, surat cinta dari sekolahan, kemudian ternyata suruh bayar administrasi. Nah, saat itu kemudian kita kan pengen agar anak-anak di Sleman ini jangan sampai ada yang putus sekolah. Maka filosofinya siswa-siswa di Sleman tidak boleh putus sekolah hanya karena masalah biaya pendidikan. Muncullah JPS pendidikan. Nah, jadi harapan kita nanti untuk seluruh anak-anak di Sleman gitu ya,
yang sedang mengenyam pendidikan di SD, SMP, SMA, yang sebetulnya kalau di sekolah negeri SD, SMP ini kan bagian dari wajib belajar sehingga Iya, sudah belajar 12 tahun. sudah selesai gitu. Iya. Jadi di sekolah-sekolah swasta boleh jadi mungkin ada biaya administrasi yang dibebankan kepada siswa dan mereka masih belum bisa menyelesaikan, maka kita bisa bantu dengan JPS bagi siswa aktif. Kemudian yang kedua, pelunasan biaya pendidikan. Kalau pelunasan biaya pendidikan ini begini Mbak Indri. Jadi ada kan siswa yang ijazahnya ketinggalan di sekolah. Ketinggalan atau sengaja tertinggal atau ditahan ya gitu. Ya, intinya seperti itu gitu. Jadi ini untuk menjembatani warga Sleman yang tidak bisa mengambil ijazah. Ya, kalau cuman tertinggal di laci kelas kan enggak apa-apa, tapi ketinggalnya di laci guru gitu ya, atau di laci kantor, atau di laci TU gitu. Yang untuk mengambilnya itu harus menyelesaikan administrasi. Maka kemudian muncul JPS pelunasan biaya pendidikan, ya, baik untuk SD, SMP, SMA, SMK gitu ya. Selama dia berKTP atau orang tuanya berKTP Sleman, berKK Sleman. Sekalipun dia sekolah di luar Sleman pun boleh, ya. Di luar Sleman, asal ya. KTP-nya Sleman. KTP-nya Sleman, begitu. Nah, ini untuk pendidikan. Kemudian yang berikutnya untuk kesehatan. Nah, JPS kesehatan itu begini. Jadi seluruh warga negara, ya, ini kan diharapkan memiliki jaminan kesehatan. Nah, yang sudah digratiskan pemerintah ada. Kemudian di Kabupaten Sleman ini tidak semua yang dia itu miskin, rentan miskin itu sudah memiliki jaminan kesehatan gratis dari pemerintah. Nah, jangan khawatir ya. Di Sleman kita punya JPS ya. Jadi bagi yang belum memiliki jaminan kesehatan dan kemudian sakit gitu ya. Sakit, maka jangan khawatir warga Sleman masuk rumah sakit. Karena kalau sakit jangan sampai kemudian ditahan karena tidak memiliki jaminan kesehatan terus nggak mau periksa, jangan gitu. Kalau sakit masuk. Nah, bagaimana supaya bisa dibantu oleh JPS? Masuk rumah sakit kelas 3. Masuk rumah sakit kelas 3. Kemudian setelah masuk rumah sakit kelas 3 selesai, kemudian setelah keluar dari rumah sakit kan harus bayar. Harus bayar karena nggak punya jaminan. Maka bayar dulu. Bayar dulu. Setelah dibayar, kemudian dapat kwitansi, maka selanjutnya datang ke dinas sosial, kemudian meminta formulir JPS kesehatan, diisi di situ, gitu ya. Syarat-syaratnya diisi, kemudian ditukarkan kwitansi itu ke dinas sosial. Maka dinas sosial akan mengganti biaya di kelas 3 tadi maksimal sampai 5 juta. Lumayan loh Mbak. 5 juta itu lumayan. Kalau masyarakat kecil angka 5 juta itu sudah jual kambing itu. Jual kambing itu. Nah, kemudian ada juga JPS sosial. JPS sosial ini untuk siapa? JPS sosial ini misalnya menyediakan alat bantu kesehatan bagi difabel, bagi lansia yang sakit. Ada tuh yang kemudian stroke, tidak bisa kemana-mana, butuh kursi roda, maka bisa dibantu dengan JPS itu, kursi roda. Kalau beli sendiri, masyarakat kecil tuh lumayan loh itu ya. Angka misalnya 5 juta itu ya lumayan bagi masyarakat kecil, sangat terbantu. Nah, alat seperti kursi roda, kemudian walker, alat bantu pendengaran. Bahkan alat bantu pendengaran ini kan ada yang kemudian harganya sangat besar. Ini tidak hanya sampai 5 juta batasannya, bisa sampai 20 juta. Itu bisa diusahakan dari JPS ini ya. Mohon maaf. Nah, ini JPS. Juga JPS sosial ini ya, bidang sosial ini juga bisa mengcover kalau ada lansia yang terlantar.
Kan ada tuh di kampung misalnya, kemudian ada lansia yang tidak terurus. Laporkan saja ke dinas sosial. Nanti bisa di-cover dengan ini. Nggak usah khawatir Pak RT, Pak RW ya. Kalau di kampungnya ada lansia yang tidak terurus ya, laporkan ke dinas sosial Sleman. Insya Allah akan Iya, Pak. ada. Nah ini GPS, jadi GPS Kesehatan tadi. kesehatan, kemudian pendidikan, Pendidikan. kemudian sosial tadi ya. Kalau untuk yang kesehatan itu Nah. JPS-nya itu dicairkannya berapa lama nih, Pak? Oh, kalau GPS, jadi ini berbeda-beda ya, karena GPS pendidikan. Oh ya, sebelum ke sana masih ada lagi GPS bagi mahasiswa. Ini Pendidikan baru khusus mahasiswa. Oh. Karena saya mengulangi lagi bahwa Komisi D tadi berhubungan dengan membangun manusia. Kita pengen nanti generasi muda di Sleman ini adalah generasi muda yang mengenyam pendidikannya cukup tinggi. Minimal nanti di 2045 nanti rata-rata itu selesai kuliah. Nah, salah satunya adalah program ini bagi keluarga miskin Sleman ini punya GPS mahasiswa. Ya. Jadi kalau ada kesulitan bagi keluarga miskin, baik yang ingin mengkuliahkan anaknya atau yang sudah berjalan reguler, ya, kesulitan biaya, ajukan GPS. Ya. Sudah berjalan? Sudah berjalan. Ini sudah berjalan. Jadi sudah berjalan lama. Bahkan program yang terbaru kemarin bagi mahasiswa baru, pemerintah Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Amikom. Jadi keluarga yang miskin yang ingin menyekolahkan anaknya, mau mengkuliahkan lulus SMA, itu langsung disediakan Amikom. Ada sekitar lebih dari 100 mahasiswa baru. Ya. Jadi kalau ada keluarga miskin yang mau mengkuliahkan anaknya dan merasa berat, nah, ajukan saja. Kita tidak pengen nanti masyarakat di Sleman, anak-anak di Sleman ini yang katanya Sleman ini bagian dari kota pelajar ya, dari kota pelajar. DIY itu kota pelajar, tapi Mbak Indri perlu ketahui 50 perguruan tingginya itu ada di Sleman, 50 lebih loh. Nah, dan sekarang itu kebanyakan yang mengenyam itu mereka yang dari luar Jogja. Ya, jadi lu seneng gawe kos-kosan gitu ya. Enggak gitu ya. Harapan kita tidak terjadi itu di masa datang ya. Jadi anak-anak Sleman itu harus kuliah. Kalau ada yang kesulitan biaya, ada GPS gitu ya. Membangun anak daerah sendiri. Nah, betul. Jadi perguruan tingginya banyak, anak-anak Sleman juga harus doyan kuliah begitu. Nah, tadi terkait dengan pencairan, memang butuh waktu. Kalau GPS kesehatan ini cukup cepat ya, karena ini kan selesai kemudian diajukan asalkan tidak lebih dari 14 hari ya. 14 hari setelah keluar dari rumah sakit. 14 hari kerja ya. 14 hari kerja. Kalau Sabtu Minggu tidak dicatat gitu ya. Jadi 14 hari kerja itu nanti segera saja diajukan. Dan itu relatif lebih cepat. Nah, proses pencairannya itu yang pertama mungkin proses pengajuannya dulu aja Mbak Indri ya. Jadi pengajuan ada form khusus, form GPS kesehatan ada sendiri ya, form GPS pendidikan ada sendiri, form GPS sosial untuk alat bantu dan lain-lain juga ada sendiri, mahasiswa juga ada sendiri. Nah, tetapi intinya di situ ada di situ melampirkan fotokopi KK, kemudian KTP ya, kalau masih pelajar ya orang tua, KTP orang tua. Kemudian ada SKTM. SKTM itu surat keterangan tidak mampu. Nah, surat keterangan tidak mampu itu yang meng-ACC kalurahan dan Kapanewon. Kapanewon. Jadi kalau di Jogja itu desa itu namanya kalurahan. Kemudian kecamatan itu Kapanewon. Nah, di ACC. Nah, kemudian Mbak Indri
eh, setelah syarat-syarat lengkap itu Nggih. dibawa ke dinas sosial gitu. Ya. Jadi di dalam form JPS itu sudah lengkap apa saja harus dilampirkan. Hanya yang khusus itu khusus mahasiswa. Kalau khusus JPS mahasiswa itu harus tercatat sebagai keluarga miskin atau rentan miskin di Kabupaten Sleman berdasarkan SK Bupati. Itu khusus untuk mahasiswa. Mahasiswa. Ya. Kalau untuk pendidikan tadi tidak perlu, untuk yang kesehatan tidak perlu, ya. Untuk yang sosial tidak perlu, khusus mahasiswa Khusus tadi. mahasiswa. Ya. Nah, itu sesuai dengan Perbu-nya, begitu. Nggih, Nah, luar begitu Mbak biasa Indri. sekali. Ya. Baik, sepertinya masih banyak yang harus dikupas nih Pak. Dalam sepertinya banyak banget ini. Kayaknya nggak cukup waktu untuk hari ini. Ya. Kita podcast untuk hari ini. Sepertinya waktunya sangat sempit. Iya, ya memang kalau berhubungan dengan GPS dan itu berhubungan dengan masyarakat kecil itu tidak ada habisnya. Iya, Mbak. benar. Kalau kami sosialisasi di masyarakat itu juga yang ditanyakan ini selalu GPS bagaimana kami ini bisa mengakses bantuan Pak. Gitu. Dan perlu diketahui 2021 kemarin GPS di anggaran kita itu 11,8 miliar terserah. Dan yang paling banyak adalah pendidikan. Ya, yang paling banyak ini pendidikan. Dan saya kira ini sudah selaras dengan harapan dari Dewan, ya, bagaimana agar APBD Sleman ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, terutama kami teman-teman di Komisi D, yaitu apa? Pendidikan. Ya. Karena kita yakin pendidikan atau kemudian kalau memungkinkan anak-anak di Sleman itu bisa kuliah, ya, keluarga miskin itu salah satunya itu bisa kuliah. Kuliah itu, menguliahkan anak dari keluarga miskin, ini bisa menjadi trigger untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman. Ya, salah satunya dari sisi pendidikan. Ketika atau harapan lama sekolah anak itu bisa naik, gitu ya. Iya, kalau sekarang kan angkanya harapan lama sekolah itu 16, sekian tahun. Itu bisa kemudian naik, itu luar biasa, ya. Jadi Sleman sebagai kota pelajar itu juga tercermin dari warganya yang doyan untuk sekolah, mau untuk sekolah, dan juga pemerintah kabupaten berpihak kepada anak-anak untuk bisa sekolah yang tinggi begitu. Kalau perlu beasiswa nanti ke depan tidak hanya S1, S2 begitu. Sehingga ya Sleman ini bisa mencetak tunas-tunas bangsa yang potensial. Salah satunya dibantu lewat jalur GPS. Ya, begitu Mbak Indri. Luar biasa sekali ya Pak Matur suwun sangat atas penjelasan dari awal sampai akhir ini. Mungkin Pak Yani bisa memberikan closing statement untuk pembahasan kita tentang GPS ini Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Indri untuk closing statement podcast kita. Ya. Sleman ini tadi berpenduduk lebih dari 1.188.000 sekian, dan masih banyak yang belum bisa mengakses baik itu pendidikan, kesehatan, sosial, dan kita punya program yang luar biasa yang menjadi percontohan nasional, nama GPS. Maka harapan kita untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Sleman, bagi Bapak Ibu sekalian yang ada kesulitan untuk biaya pendidikan anak, untuk biaya kesehatan, untuk alat bantu kesehatan, untuk lansia di sekitarnya yang masih bermasalah. Jangan khawatir, kita punya GPS, dan GPS ini adalah bagian dari APBD Sleman. Yang APBD Sleman ini bukan milik Pak Bupati atau Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, juga bukan milik seluruh anggota Dewan, tapi APBD ini adalah milik seluruh rakyat.
mari kita akses ya program JPS ini seluas-luasnya agar program ini semakin bisa dirasakan merata seluruh masyarakat di Sleman. Kalau Bapak Ibu yang sedang menyaksikan podcast ini belum merasa membutuhkan, mari ditularkan ke tetangga kanan kiri yang membutuhkan. Dan saya kira ini juga bisa menjadi jariah Bapak Ibu sekalian, bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga GPS ini bisa tepat sasaran sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan bisa menambah keberkahan bagi pemerintah Kabupaten Sleman. Amin. Dan mudah-mudahan Sleman bisa baldatun thayyibatun warabun ghafur gitu doanya Mbak Indri. Saya kira demikian Mbak Indri, dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yani atas informasi tentang jaring pengaman sosial, maaf. Baik Slemanis, siapapun panjenengan bisa menjadi agen informasi tentang JPS ini ya, jaring pengaman sosial, agar semakin banyak diketahui oleh seluruh masyarakat. Silakan teman-teman warga Slemanis bisa menulis di kolom komentar di bawah ini nggih. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya yang tentu saja dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.